Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis taklim Masjid Jami' Aulia Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 15 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian tafsir Qabasun min Nuril Quranil Karim oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kita di halaman 109. Qaulul mu'allif rahimahullah. At-tahdziru minal ghuluwi fiddin. Ayat berikut diberikan judul tema at-tahdzir minal ghuluwi fiddin. Artinya tahdzir dilarang. Allah larang minal ghuluwi fiddin. Ghulu berlebihan. Al-ghulu itu berlebihan. Fiddin dalam masalah agama berlebihan. Jadi nggak boleh berlebihan. Hanya sebatas yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Tidak boleh melebih-lebihin. Bisa juga melebihin, bisa juga ngurangin. Summa ja'atil ayatu, kemudian datanglah ayat berikut, masih dalam suratul Maidah. Kemudian datang berlanjut ayat berikut yang tuhadziru, hal keadaannya tuhadzirul fariqain, melarang dua al-fariqain, dua kelompok. Siapa itu dua kelompok? Tidak lain adalah al-Yahudi wan Nasara, itu kelompok Yahudi dan Nasara yang dikatakan ahlul kitab. Mereka itu dilarang, diancam oleh Allah minal ghuluwi fiddin bi ghairil haq, berlebihan dalam masalah agama Allah bi ghairil haq, bukan dengan cara yang benar. Bi ghairil haq, bukan yang benar. Kemudian dilarang pula ittiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Jadi urusan agama mengikuti hawa nafsu, ini termasuk ghulu. Apalagi al-iqtida biman salafa minal aba'id dhalin. Di antara lagi yang mereka lakukan adalah al-iqtida, mengikuti, mengekor minan salafa, orang-orang yang terdahulu, minal aba'id dhalin, dari nenek moyang yang sesat. Karena nenek moyangnya sesat, anaknya, cucunya pada ngikutin, padahal nenek moyangnya itu ajaran agamanya nggak benar. Ini termasuk ghulu. Kemudian ru'asa, nah itu iktida ini, wal iktida biru asa iddin, begitu juga dilarang mengekor, mengikuti para pemimpin, pemuka agama al-munharifina, yang sudah menyimpang an hidayatillah, dari
petunjuk Allah. Nah, ini gambaran-gambaran al-ghulu fiddin yang dilakukan oleh dua umat, yaitu Yahudi dan Nasara. Yang pertama apa itu? Ittiba'ul ahwa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi kalau yang sesuai dengan hawa nafsunya dibilang halal gitu lah. Itu kan namanya urusan agama. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu, nah itu enggak di apa amalin. Iktidak itu mengikuti ya apa ajaran nenek moyang dan mengikuti ya apa yang ditentukan oleh para pemuka-pemuka agama, walaupun itu bertentangan dengan kitab suci Allah Ta'ala, yaitu At-Taurat wal Injil yang asli. Nah, semuanya itu terdapat dalam firman Allah yang tadi dikatakan mereka itu dilarang. Qul ini firman Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, katakan kepada Yahudi dan Nasara yang hidup pada waktu itu dan sampai sekarang, katakan kepada ahlul kitab tuh Yahudi Nasrani, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampaui batas ya, berlebihan dalam masalah agama. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu, janganlah kamu mengikuti ya, mengikuti membebek. Ada namanya membebek. Sebab bebek itu kan ngikutin. Ya, kalau yang di depan jalan, yang di belakang ngikutin, nah itu namanya membebek. Mengikuti, taklid namanya. Ya. Taklid buta. Ngikutin siapa? Ahwa qaumin tuh, hawa nafsunya kaum, ya maksudnya nenek moyang. Ya. Qad dhallu, mereka itu sesat, jangan diikutin. Ya, min qablu, sebelum kamu. Nenek moyang kan ada sebelum kamu. Wa adallu, nah mereka sesat dan menyesatkan. Mereka sesat dan menyesatkan, jangan ikutin. Ya. Wa adallu katsiran, banyak mereka menyesatkan orang lain. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Nah, itulah ayat tersebut yang tadi dikatakan mengancam dan melarang mereka berlebihan dalam masalah agama. Kama waddahatil ayatul karimah sababa la'nillahi lil yahud. Nah, kemudian ayat berikutnya menjelaskan pula apa sebabnya Allah melaknat. Apa sebab Allah melaknat? Melaknat itu mengutuk kepada Yahudi. Ya, apa sebab Allah melaknat Yahudi? Kita harus tahu sebabnya supaya kita jangan sampai dilaknat seperti dilaknatnya Yahudi. Kalau kita ngerjain sebab yang sama dengan apa yang dikerjain oleh Yahudi. Tardihim min rahmatih, ini arti laknat. Artinya dilaknat, Allah usir dari rahmatnya. Wasababa sukhtillahi alaihim, apa sebab Allah murka kepada mereka tuh Yahudi. Wastihqaqihim liiqabih, sehingga mereka pantas mendapatkan siksaan Allah. Kalau di dunia dilaknat dari rahmatnya, kemudian turunin azab, nanti di akhirat mendapatkan siksaan di neraka. Apa itu sebab mereka itu dilaknat? Perlu kita tahu agar supaya jangan sampai kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi. Bisa jadi kita nanti dilaknat pula oleh Allah. Yaitu ala wa huwa at-tamarrud wal isyan. Tidak lain adalah disebabkan mereka itu selalu ya tamarrud. Apa itu tamarrud? Keras kepala gitu, tidak mau mendengar yang benar. Wal isyan, mereka itu selalu maksiat.
berbuat dosa, yang dilarang dikerjain. Nah, ada lagi ada mutanahi. Nah, ini lagi mereka tidak saling melarang, anfi lil qabaih wal munkarat, dari perbuatan buruk dan munkar. Jadi ada orang-orang berbuat keburukan dan kemungkaran, di depannya enggak dilarang. Nah, ini juga sabab laknat Allah. Ada lagi ittikhadhuhum a'da Allahi ahbaban wa ansaran. Ya, ada lagi mereka itu menjadikan musuh-musuh Allah dijadikan ahbaban, nah, dijadikan ya orang-orang yang mereka cintai, wa ansaran, dan dijadikan penolong-penolong. Nah, jadikan penolong-penolong, musuh-musuh Allah ditolong, dicintai. Nah, ini juga yang menyebabkan murkanya Allah. Iwalunahum min dunil mu'minin. Mereka itu menjadikan mereka pemimpin, pejabat, min dunil mu'minin, bukan orang mukmin. Ini arti daripada ahbaban wa ansara. Mereka itu menjadikan musuh Allah menjadi ahbaban wa ansara. Apa artinya menjadikan mereka ahbaban wa ansara, musuh Allah? Mereka jadikan yuwalunahum, mereka pilih jadi pemimpin yang mengatur urusan, ya, min dunil mu'minin, bukan orang mukmin. Nah, inilah sederetan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dapat laknat Allah. Allah usir dari rahmatnya, Allah kutuk dunia dan akhirat. Nah, itulah penyebabnya. Nah, ini semuanya ini terjadi nih di zaman sekarang ini. Wa fi dhimni hadza tahdzirun lana. Nah, walaupun ini peringatan buat Yahudi, ya, walaupun ini peringatan buat Yahudi Nasrani, namun berlaku pula buat kita ini. Tahdzirun lana, buat kita semua umat Nabi Muhammad. Min annaf'ala misla af'alihim. Jangan sampai kita melakukan seperti perbuatan mereka, itu Yahudi tadi itu. Ya. Di mana ada kemungkaran kita enggak berani. Ya. Jadi ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ini harus sejalan, dua-duanya sejalan. Tidak boleh berat sebelah. Yang kita bisa lakukan hanya amar ma'ruf. Tapi nahi mungkar kita takut. Nah, ini ya harus kedua-duanya seimbang antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita melakukan seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi, yang menyebabkan mereka dapat laknat Allah karena mereka melihat kemungkaran di mata kepalanya tapi dia tidak melarang. Au tartakiba misla jaraimihim wa qawaihim. Jangan sampai kita melakukan melakukan misla, seperti perbuatan jahat mereka, jaraim wa qabaih, perbuatan buruk mereka kita tiru, jangan sampai. Ya, kenapa jangan sampai kita lakukan? Li alla yahulla bina mahalla bihim minal bala wal azab, agar jangan sampai kita terkena, ya, an yahulla bina mahalla, jangan sampai kita terkena apa yang mengenai mereka, yang menimpa mereka. Jangan sampai kita tertimpa apa, maksudnya apa ini adalah ya laknat, itu laknat yang menimpa mereka. Apa itu? Bala wal azab. Tadi itu bala itu bencana. Nah, ini yang dikatakan tadi kutuk. Ketika Allah kutuk berarti Allah kasih bencana alam.
Kalau azab di akhirat nanti. Wa fi dzalika yaqulul Qur'anul Karim. Nah, itulah yang Allah firmankan pada ayat berikutnya. Bunyinya gimana? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Taro katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Lu'ina. Nah, inilah yang menyebabkan Yahudi dapat laknat Allah di dunia akhirat. Lu'ina, dilaknat, dikutuk, dijauhin dari rahmat Allah, dikasih musibah, bencana, ya. Allazina kafaru, mereka yang kafir. Min bani Israil, dari bani Israil, ya, kafir, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa. Mereka kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah, menghentikan kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk amal adalah amal yang mereka lakukan. Seburuk-buruk amal yang mereka lakukan. Apa itu seburuk-buruk? Itu tadi melihat kemungkaran enggak mencegah, tidak menghentikan. Taro katsiran minhum, ya. Taro dalika bima asaw. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Mereka dikutuk ala lisani Daud gitu ya. Karena lisan Daud melalui lisannya Nabi Daud. Ya, Allah sampaikan firman-Nya melalui Nabi Daud. Nah, ini Nabi Daud kan Bani Israil. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Ada Nabi Daud, ada Nabi Isa bin Maryam, ada Nabi Musa. Kenapa mereka itu dikutuk? Allah sampaikan kutukannya melalui para nabi. Kenapa mereka dikutuk? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan karena mereka asaw, maksiat. Wa kanu ya'tadun, mereka melampaui batas. Jadi setiap maksiat itu dikatakan melampaui batas. Ya, hudud Allah, batas-batas Allah dilanggar. Nah, itu melampaui batas. Apa itu diantaranya yang mereka langgar? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah terhadap, ya, teman-temannya yang berbuat kemungkaran. Labi sama kanu yaf'alun, seburuk-buruk perbuatan, yaitu perbuatan mereka, yaitu apa? Tidak mencegah kemungkaran. Taro katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Di antara lagi kemungkaran yang mereka lakukan, mereka yatawallawna, mengangkat jadi pemimpin, pejabat yang mengatur urusan mereka, diangkat orang kafir, bukan orang mukmin. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Itu pun seburuk-buruk yang mereka lakukan. Paling buruk yang mereka lakukan, di samping tidak mencegah perbuatan mungkar, mereka itu memilih orang kafir menjadi, ya, mengatur yang menjadi pemimpin mereka. Ini terjadi zaman sekarang nih, ya. Nah, harus kita selalu nih waspadai, jangan sampai Allah turunin azab kalau terus-terusan gini. Ansakhitallahu alaihim. Allah murka kepada mereka. Itu di dunia. Wah, belum lagi di akhirat. Apa di akhirat? Wa fil azabi hum khalidun. Nanti di akhirat mereka kekal karena mereka kafir,
mereka kekal nanti diazab di api neraka. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman pada nabi mereka. Ya. Waktu zaman Nabi Musa, iman sama Musa. Waktu Daud, iman sama Daud. Waktu Nabi Musa, Isa, iman sama Isa. Seandainya mereka beriman sama Allah dan para nabi, wa ma unzila ilaihi, dan beriman pula dengan kitab suci yang diturunin kepada mereka. Maksudnya kitab suci yang masih asli. Matakhazuhum auliya, niscaya mereka enggak menjadikan orang kafir jadi pemimpin. Tuh, seandainya mereka itu beriman, mereka enggak akan memilih orang kafir jadi pemimpin. Walakinna katsirun minhum fasiqun, namun sayang kebanyakan mereka fasik. Apa itu fasik? Artinya melanggar aturan-aturan Allah, yang Allah larang dilanggar. Itu namanya fasik. Nah, itulah tadi ayat yang menyebut apa sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah. Nah, agar supaya lebih jelas ayat ini, ya, kita mau tahu sebab nuzulnya nih. Ini kan cerita Bani Israel, ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wafil hadis sahih, dalam hadis sahih, Nabi bersabda, lama waqa'at Banu Israel fil ma'asi, ketika Nabi bersabda, ketika Banu Israel banyak melakukan maksiat, nahathum ulama'uhum, maka ulama-ulama mereka mencegah mereka yang berbuat maksiat. Falam yantahu, namun mereka yang dilarang tetap aja maksiat gitu. Padahal ulama-ulama mereka telah mencegah mereka berbuat maksiat, namun mereka tetap aja melakukan maksiat. Harusnya apa nih? Harusnya terus-terusan. Ya, walaupun mereka tidak menghentikan maksiatnya, larangan itu terus-menerus gitu. Namun apa yang dilakukan oleh ulama mereka yang menyebabkan Allah turunin laknat? Karena udah dicegah mereka tidak berhenti, maka mereka besoknya nimpalin. Bukannya terus-terusan mencegah, tetapi mereka pada hari berikutnya ikut. Jadi ulamanya itu nimpalin, ngikut duduk di majalisihim, di majelis mereka yang melakukan maksiat. Ya. Jadi ngelarangnya hanya satu waktu aja. Besok akhirnya mereka nimpalin apa nimpalin? Ya, artinya ikut duduk, ikut maksiat. Wa wakaluhum, apa wakalu artinya akalu mahum. Besoknya mereka makan, ya, makan sama-sama mereka, ya, makan sama-sama mereka yang berbuat maksiat. Harusnya kalau seandainya mereka tidak mau mencegah, jangan ditimpalin, jauhin gitu. Tapi mereka ini malah besok makan bersama mereka. Syaribuhum, ikut minum sama-sama mereka. Ya. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Maka Allah taala daraba. Di sini bukan artinya daraba Allah pukul. Allah jadikan hati mereka sesama mereka saling bermusuhan. Wala anahum, dan mereka dilaknat. Ya, jadi ulamanya ini dilaknat lantaran ulamanya ikut sama mereka yang melakukan kemungkaran, yang harusnya cegah tapi ikut. Ya. Di Allah laknat, disampaikan laknat ini melalui lisan lidahnya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka telah berbuat maksiat dan melampaui batas. Summa jalasa, ya, kemudian Rasulullah jalasa duduk. Wakana muttaqian, yang asalnya Rasulullah bersender. Dan kalau Nabi bersender berarti saat menyampaikan
sabda dalam keadaan bersandaran. Nah, berarti kan santai-santai. Yang tadinya Nabi nyampein hadis ini duduk bersandar, akhirnya Nabi bangun begitu. Nah, berarti ini kan ya menyampaikan pesan yang sangat harus ya. Yang tadinya Nabi kita nyampeinnya sambilan senderan, akhirnya Nabi apa? Duduk tegak gitu. Nah, ini kan serius namanya. Ya, kalau nyampeinnya itu sambil duduk ini serius. Nah, Nabi kita yang tadinya senderan sambil duduk. Apa kata Nabi? La wallazi nafsi biyadih. Apa artinya la? Tidaklah. Jangan kamu lakukan seperti itu. Nah, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Yahudi, ya. Wallazi nafsi biyadih. Demi Allah, zat yang nyawaku ada di tangannya. Ya. La yakmulu imanukum. Nah, ini yang Nabi tambahan dari sabda Nabi yang beliau sampaikan dengan duduk, ya, yang tadinya bersandar. Jadi Nabi merubah posisinya yang tadinya nyambil nyender sehingga duduk, ya, berarti ini serius nih, ya. Apa kata Nabi? Demi Allah, tidaklah sempurna iman kamu, ya, dan tidaklah kamu tanjuna min adzabillah, tidaklah kamu selamat dari azab Allah. Sehingga kamu hatta tak koruna alal haqi atro. Tidaklah kamu selamat dari azab Allah dunia dan akhirat, sehingga kalian kita ini maksudnya tatronu alal haq, sehingga kamu itu jangan sampai seperti orang Yahudi, sehingga kamu itu tak toruna apa teh tahmiluhum, sehingga kamu itu ngajak mereka yang melakukan kemungkaran itu stop, ya. Jangan sampai kamu itu nimpalin, ya. Jangan sampai kamu hentikan, ya. Nahi mungkar jangan berhenti sampai sekali dua kali doang, kemudian kamu nimpalin. Nah, itu artinya tidaklah kamu selamat dari kutukan Allah sehingga kamu tahmiluhum, maksain mereka, tujbiruhum ala qabulil haq, untuk menerima yang hak, paksa mereka, ya. Wa tabzulu wus'akum, artinya tabzul, sehingga kamu mengerahkan semua, ya, kemampuanmu, mengerahkan semua kemampuanmu untuk mencegah mereka berbuat zalim dan mungkar. Jadi jangan bosan-bosan. Nah, kalau kamu bosan, ya berhenti. Ya, apalagi ditutup mulutnya gitu. Mulutnya ditutup pakai apa nih? Ya, pakai duit gitu, kedudukan pakai duit namanya. Berhenti dah. Ya, itu sama aja seperti Bani Israel yang ikut sama-sama makan. Tutup. Pakai jabatan, dikasih komisaris lah, dikasih inilah itulah, sehingga yang tadinya berkoar-koar akhirnya mulutnya berhenti. Nah, ya. Ini dari dulu udah ada. Kalau dilakukan seperti itu, maka kita sama melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi, yang tadi dikatakan seburuk-buruk perbuatan. Ada lagi riwayat berikut, wa fi riwayatin fi sahihi aidan, ada riwayat hadis sahih pula. Inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil, sesungguhnya pertama kali yang masuk kekurangan, apa itu masuk ma dakhala naqsu, artinya pertama kali yang mengurang-urangi ajaran agama lah. Yang tadinya agamanya itu benar, akhirnya enggak benar. Apa itu yang dilakukan Bani Israil? Annahu kana rajul yalqa rajul, ya, ada rajul ini artinya ulama mereka menegur kepada sesama yang melakukan kemungkaran. Itu pertama kali. Ya hadza ittaqillah,
takutlah kamu sama Allah. Tuh pertama kali begitu. Dak ma tasna, hentikan apa yang kamu lakukan ini. Yang kamu lakukan ini mungkar. Fa innahu la ya. Fala yahillu lak. Ini enggak boleh. Itu ini awalnya gitu. Ya. Lihat orang berbuat mungkar dicegah. Tidak halal nih, enggak boleh. Nah, akhirnya besok mungkin dikasih apa nih? Kasih duit, kasih kedudukan. Yang tadinya mencegah akhirnya apa? Sumayal qahum minal ghad. Kemudian dia jumpa besok hari yang tadinya dia larang akhirnya jadi kawan itu. Yang tadinya oposisi menjadi koalisi. Nah, sama juga ada tuh. Summa yalqahu minal qad wa huwa ala halihi. Fala yamna'uhu. Dia enggak lagi ngelarang menjadi koalisi ya. Zalika ayakuna akilahu. Akhirnya besok hari menjadi teman makan. Wa syaribahu, teman minum. Wa qa'idahu, teman duduk. Qa'idahu kan duduk. Falamma fa'alu dzalik. Nah, ketika mereka melakukan seperti itu, daraballahu quluba ba'dihim ba'dha. Nah, inilah ya, Allah kasih laknat. Lu'inal ladzina, ini sabab nuzulnya ayat tadi itu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Itulah tadi sabab nuzul ayatnya. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi kita bersabda ya, mengakhiri nasihatnya, kalla wallahi, janganlah kamu seperti itu. Kalla itu janganlah seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya. Wallahi demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, kamu mesti terus menerus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan pakai berhenti-berhenti. Tuh, jangan sampai kamu ya apa itu? Ya, terpengaruh dengan bujukan rayuan. Wala ta'khudunna ala yadiz zalimi. Wala ta'khudunna ala yadiz zalim. Kamu harus apa itu? Menghentikan kezaliman. Wala ta'tirunnahu alal haqqi atra. Tadi itu kamu harus terus paksa mereka menghentikan kemungkaran. Wala taksurunnahu alal haqqi qasra. Janganlah kamu ya lemah ya, atas yang benar ya. Kalau kamu tidak, apa arti kalau kamu tidak? Nah, kalau kamu berhenti ya, tidak lagi mencegah kemungkaran gitu, maka awas kamu, kata Nabi, la yadribanallahu quluba ba'dikum ala ba'din. Maka Allah Ta'ala akan ya, melaknat kamu seperti yang dilaknat kepada Bani Israel. Summa layal'ankum kama la'anahum. Allah melaknat kamu seperti Allah melaknat mereka. Apa artinya taksurunnahu alal haqqi qasra? Tahbisannahu alal haqqi habsa. Artinya tajwirunahu ala qabuli. Sehingga kamu paksa gitu. Jadi jangan pakai kendor, lemah, apalagi berhenti. Disebabkan karena ada bujukan dan rayuan. Jadi kamu harus keras. Ya, paksa mereka menghentikan kemungkaran. Kalau seandainya kamu ingin selamat gitu dari apa ini? Dari azab Allah atau laknat Allah di dunia dan azab Allah di akhirat nanti. Nah, inilah pesan Nabi kita Muhammad SAW
melalui ayat suci Al-Quran yang beliau sampaikan. Jangan sampai kita ini dapat laknat seperti laknat yang dialami oleh Bani Israil. Ini sunnatullah. Ya, arti sunnatullah itu memang sudah menjadi sunnatullah apabila kita melakukan seperti gitu. Apabila melakukan seperti yang mereka lakukan, maka tidak mustahil Allah Ta'ala akan melaknat kita semua. Kemudian al-Yahud a'da'il Islam. Yahudi, umat Yahudi adalah musuh dari segala macam musuhnya Islam, Yahudi. Sebab sumbernya kejahatan di alam ini adalah bersumber daripada umat Yahudi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Nah, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah sebelum kita baca zikr tauhid. Semoga berkah Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi